wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi bersama saya Bu Uki di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan membahas materi yang kemarin ya. Saya review kembali materinya, yaitu kependudukan Jepang di Indonesia ya. Jadi apa saja yang membuat Jepang bisa tiba di Indonesia, apa saja kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia, bisa kalian simak kembali di video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buki di Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian pertama kita akan membicarakan tentang modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Jadi sebelum kita bahas Jepang yang ada di Indonesia, ada baiknya kita bahas dahulu kenapa Jepang bisa sampai ke Indonesia. Restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji ini adalah awal dari modernisasi yang ada di Jepang. Jadi sejak 1639, Shogun Tokugawa ini menjalankan politik sakoku atau politik isolasi. Terjadilah persaingan antara shogun dengan daimyo. Daimyo itu adalah tuan tanah yang semakin ketat ya, perseteruan antara shogun dan daimyo. Pada tanggal 31 Maret 1854 datang Commodore Mitsubishi Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa di tahun 1854. Commodore Perry ini orang Amerika ya. Nah, kemudian Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji di berbagai bidang, yaitu militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Adanya doktrin Haku Ichiu tersebut dari ajaran Shinto membuat Jepang tumbuh menjadi negara modern yang berambisi untuk menguasai negara lain. Jepang nanti muncul menjadi negara imperialis baru di dunia. Jadi, kenapa disebut sebagai restorasi Meiji? Karena pada masa Meiji restorasi Jepang itu dilakukan. Dan ini nanti mengakibatkan Jepang menjadi negara modern di Asia dan membuat Jepang ingin menguasai wilayah-wilayah di luar Jepang. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. Ada Perang Sino-Jepang pertama ya, tahun 1894 sampai 1895. Kemudian dilanjut dengan Perang Rusia dan Jepang tahun 1904 sampai 1905. Dan selanjutnya Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina 1941. Indochina itu adalah Kamboja, Vietnam, sama Laos. Dan selanjutnya lagi Jepang membentuk fakta tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Ini adalah kesepakatan tiga negara fasis di awal PD2 ya. Dan ini Jepang memutuskan untuk terjun di PD2. Dan nanti tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii, yaitu Pearl Harbor. Nah, inilah nanti yang akan memicu Amerika untuk kembali terjun ke perang dunia, dan nanti akan dibalas oleh Amerika dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di bagian kedua ini barulah kita akan membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi yang pertama tadi sudah tahu ya, karena ada modernisasi yaitu restorasi Meiji, Jepang jadi modern. Kemudian Jepang berkeinginan untuk memperluas wilayahnya dan mulai menginvasi wilayah-wilayah sekitarnya, dan akhirnya dia sampailah ke
nanti Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan. Tarakan itu ada di Kalimantan ya. Dan nanti pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda ya, dan Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Ya, Hindia Belanda ini sebutan Indonesia ya dari orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu dulu nyebut Indonesia adalah Hindia Belanda. Ya, jadi nanti Belanda menyerang tanpa syarat tanggal 8 Maret 1942 kepada Jepang, dan ini mengakhiri kependudukan Belanda di Indonesia dan memulai ya, menandai mulainya Jepang berkuasa di Indonesia. Upaya Jepang dalam menarik simpati masyarakat Indonesia. Ya, jadi Jepang awal datang itu dia mengaku sebagai saudara tua. Dia berbicara bahwa mereka tidak akan menjajah, tapi akan membantu Indonesia untuk keluar dari penjajahan. Makanya nanti Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk menolong. Ya, apa saja yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia? Salah satunya adalah, bukan salah satunya ya, salah banyaknya ini ya, gitu, karena lebih dari satu. Yaitu adalah mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Ya, kemudian Jepang mengganti nama-nama jalan yang berbau bahasa Belanda itu dirubah ke bahasa Jepang. Nanti juga Jepang membentuk gerakan 3A ya, yang Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia ya, itu 3A. Bagian ketiga, kita akan bahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kira-kira apa ya dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Positif atau negatif ya? Kita lihat. Nah, di bidang politik ya, Jepang ini membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Juga wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan oleh Jepang. Kemudian Jepang mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. Jepang membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chosangin pada 1 Agustus 1943. Jepang membentuk organisasi putra Pusat Tenaga Rakyat, yang tokoh-tokohnya nanti adalah tokoh-tokoh nasional Indonesia, yaitu adalah tokoh 4 serangkai ya. 4 serangkai itu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, sama Haji Mansur. Ini nanti 4 serangkai ya, yang memimpin Pusat Tenaga Rakyat. Tujuan dari putra adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Jadi ini tujuannya dari Jepang ya, mendirikan putra yang dipimpin oleh 4 serangkai. Tujuannya adalah supaya rakyat Indonesia itu membantu Jepang ya. Makanya dia cerdas sekali, dia menggunakan tokoh-tokoh nasional kita ya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selanjutnya, Jepang mengganti Majelis Islam ala Indonesia menjadi Masyumi pada 1943 dan membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Di bidang ekonomi, Jepang membentuk Kumiai atau Koperasi Pertanian di tingkat desa-desa, dan bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang, terutama dalam pembiayaan Perang Asia Pasifik. Di bidang militer, ya, Jepang nanti menugaskan polisi rahasia dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi semi-militer dan militer.
Di antaranya organisasi semi militernya yaitu adalah PETA, Giguyun, Sene dan Kebodan, Barisan Pelopor, Vijinkan, Gakukotai, dan Heiho. Heiho ini adalah organisasi militer Jepang. Nah, di bagian keempat kita akan membahas tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini ada cara kooperatif. Masih ingat ya, kooperatif itu apa? Ya, kooperatif itu artinya mau bekerja sama. Nah, perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang kayak Putra, Chosangin, kemudian Kebaktian Jawa tadi ya, dan Miyai yang nanti diganti jadi Masumi ya. Gitu. Nah, melalui lembaga-lembaga tersebut nanti mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui Putra, nah ini ya tadi saya sudah bilang, misalnya Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur ini nanti membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi walaupun tadi tujuannya Jepang mendirikan Putra untuk menarik simpati masyarakat Jepang, masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Nah, organisasi Putra ini sama tokoh-tokoh nasional kita digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa secara diam-diam ya tentunya. Kalau nanti ketahuan pasti dibubarkan, tapi ternyata nanti ketahuan dan Putra dibubarkan. Kemudian ada lagi nih cara bawah tanah. Cara bawah tanah itu artinya ilegal ya. Maksudnya dia tidak diakui sama pemerintahan Jepang. Yaitu ada kelompok Soekarni, ya ada kelompok Sultan Syahrir, ada kelompok Ahmad Subarjo, dan ada kelompok pemuda. Ini sesuai dari nama pemimpinnya ya. Misalnya kelompok Soekarni berarti memimpin Soekarni, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok Ahmad Subarjo yaitu kelompok ketuanya adalah Ahmad Sumarjo, sedangkan kelompok pemuda yaitu terdiri dari para pemuda-pemuda Indonesia. Nah, selanjutnya ada perlawanan bersenjata. Sudah tahu ya, perlawanan bersenjata itu artinya berarti perang fisik ya. Ini terjadi di Singaparna, daerah Tasik ya. Ini yaitu adanya penolakan santri Pondok Pesantren Sukamanah yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan sekere. Jadi mereka menolak untuk melakukan sekere. Sekere itu adalah hormat kepada Dewa Matahari. Nah, Jepang ya yang itu kudu bisa dengan hormat tangan atau kemudian membungkukkan badan kita hampir 90 derajat itu menghadap timur, yaitu menghadap ke arah terbitnya matahari, atau juga bisa diganti dengan menghadap ke benderanya Jepang, karena benderanya Jepang kan simbolnya matahari ya. Nah, selanjutnya ada di Indramayu nih. Jadi kalau di Indramayu ini yang paling jadi pemicunya adanya kerja rodi gitu, yaitu ya kerja paksa, bukan rodi ya ini, maaf, kerja romusa ya. Kalau Jepang itu romusa, kalau rodi itu di masa Belanda. Jadi adanya kerja paksa yang mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan terutama di Indramayu. Makanya nanti terjadilah perlawanan bersenjata di Indramayu dalam hal menolak kerja paksa Jepang. Selanjutnya ada juga perlawanan bersenjata di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil ya. Selanjutnya perlawanan bersenjata juga datang dari semi militer, yaitu PETA ya. Gak nyangka kan? Jadi nanti tokoh pemuda kita di PETA ya, itu salah satu pemimpin batalion ya, yang namanya Supriyadi ya.
itu nanti akan menyerang Jepang ya, dengan tentara-tentara yang ada di bawah pimpinannya. Dan itu terjadi pada tanggal 14 November 1944 di kota Blitar. Dan bagian kelima, ya ini adalah perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Itu janji kemerdekaan melalui BPUPKI, dan nanti ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita bahasannya cukup sampai di sini ya. Untuk bagian kelimanya, yaitu janji kemerdekaan dan BPUPKI serta proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sudah disimak ya videonya tentang kependudukan Jepang di Indonesia ya. Jadi diperhatikan baik-baik, disimak kembali, karena nanti soal PTS-nya salah satunya adalah materi kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi kalian bisa belajar dari video ini ya untuk di PTS nanti itu. Nah, untuk tugasnya hari ini adalah kalian merangkum kependudukan Jepang di Indonesia. Rangkumannya dari mana? Boleh dari buku paket kalian atau boleh dari video yang baru saja kalian saksikan ya. Dirangkum, ingat poin-poinnya saja seperti itu. Nanti dikirim ke GCR, jangan lupa ya, dikirim ke GCR. Terima kasih yang sudah join hari ini, terima kasih yang sudah menyimak hari ini, dan terima kasih untuk semuanya ya, dan semoga nanti sukses di UTS-nya. Buki akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmera.